Terima kasih, kita berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran setiap kita pada pagi hari ini, baik yang memperdengarkan maupun yang mendengar firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mau sambut firman-Mu. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom Pak. Ya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan buat pagi hari ini. Kalau tadi dikatakan oleh Namburu saya, sudah titip Roh Kudus supaya pagi hari ini bangun. Maka tentunya oleh karena kemurahan Tuhan lah, lewat Roh-Nya yang kudus, pagi hari ini kita semua boleh bangun. Iya, pada pagi hari ini saya lihat kita ada 10 atau 9 ya. Ya, 10 lah. Untuk bisa bersaat teduh. Baik, tema yang diberikan adalah gereja yang sehat. Saya akan baca dulu firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang gereja, tentunya ini sangat panjang dan tidak cukup waktu 15 tahun tentunya, apalagi 15 menit. Gitu? Nah, kalau kita berbicara tentang gereja tentunya yang tidak tamat-tamat. Kenapa? Karena gereja seperti lagu anak sekolah minggu, gereja bukan hanya gedungnya, kan begitu? Tetapi kita. Jadi kalau kita membahas tentang gereja, baik itu gedung ataupun kita sebagai bait Roh Allah, maka sampai mati kita tidak akan selesai-selesai. Kecuali kita tubuh ini, yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang di dalamnya ada bait Allah, maka sampai selesai juga lah hayat kita, maka kita selesai membahas tentang gereja. Maka apalagi dikatakan gereja yang sehat, bukan hanya gedungnya yang sehat, tetapi tubuh kita di mana Allah bertahta, di mana Allah bersemayam. Tentu itu juga harus sehat. Sehatnya seperti apa? Tentunya tadi dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Efesus tadi, bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala sesuatu. Bagaimana kita boleh merasakan dan hidup di dalam pimpinan kepala itu sendiri? Ya, tentunya sudah berapa lama, kalau dulu awal-awalnya ketika saya pulang dari Palembang, Bengkulu dan Lampung, saya melihat temanya adalah gereja rumah. Nah, tetapi beberapa hari terakhir gereja yang sehat, dan pas saya lihat itu pas hambanya Raja Pon Samrat menyampaikan bahwa healthy church, ya kan begitu. Wah, saya mau berubah, saya pikir karena sampaikan kepada saya gereja rumah, sehingga saya tanya Pak hambanya Pak Surbati, gereja rumah itu maksudnya seperti apa? Nah, tapi belakangan berubah, sehingga saya juga harus balik juga hati dan otak saya ini gereja yang sehat. Nah, tiba-tiba soalnya, nah kan begitu. Tapi apapun itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ini tentu lebih baik lagi kalau gereja rumah, tentu lebih baik dengan gereja yang sehat. Toh. Amin. Nah, karena itu yang paling utama, gereja sehat. Percuma ada gereja kalau tidak sehat, kan begitu. Dan percuma juga kita sehat kalau tidak hidup dalam gereja. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Maka sama seperti pemahaman orang-orang tentunya bahwa gereja itu adalah gedung di mana tempat berdoa dan melakukan upacara agama. Itu gereja-gereja bangunan yang seperti kita pahami selama ini. Kemudian gereja itu juga yang sering disebutkan itu eklesia, di mana orang-orang dipanggil keluar, adalah tubuh Kristus. Itu yang saya katakan tadi. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepala dari gereja itu sendiri. Nah, kemudian gereja adalah rumah tempat Allah bertahta. Itu juga boleh dikatakan bahwa di mana gereja itu adalah rumah tempat Allah bertahta. Nah, bagaimana Allah bertahta? Tentu di dalam gereja itu, di dalam bangunan itu, di dalam lokasi itu, ada Allah yang bertahta. Nah,
Kemudian gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Jadi jika kita berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya, bukan hanya gedungnya, tapi komplit. Tidak mungkin sekarang seperti belakangan ini 2,5 tahun, ya hampir 3 tahun terakhir lah kita katakan, bagaimana kita bergereja tanpa gedung, ya kan? Karena pandemi COVID, kita tidak beribadah lagi ke gedung gereja yang selama ini kita bangga, gedung gereja kita besar, gedung gereja kita megah, di mana ketika kita masuk ke dalamnya, ketika berpanas-panas, seperti misalnya Inang Purba, datang dari luar keringatan, sampai menetes bedaknya, sampai ada alurnya begitu, toh. Tapi begitu masuk ke gedung gereja, wah adem. Nah, luar biasa. Nah, kan begitu. Tetapi selama pandemi COVID, hal itu tidak ada. Kita beribadah di rumah. Kadang seperti saya kemarin-kemarin itu beribadah di jalan, ikut Zoom, di jalan, di rumah, di motor, di mobil, di mana saja kita beribadah. Kenapa? Karena terutama bukan gedungnya di mana kita beribadah, tetapi adakah sang penguasa di dalam hati kita ketika beribadah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gereja adalah gedung tempat beribadah, memang benar. Ya, siapa yang beribadah di sana tidak mungkin agama lain. Sudah pasti orang Kristen yang percaya Kristus. Tidak mungkin 4 agama atau 5 dengan aliran kepercayaan lain yang beribadah di gereja. Dan tidak mungkin juga orang berkata, di dalam hatiku ini, walaupun gedungnya berbeda, bukan gereja, tetapi di dalam adalah Kristus, di mana aku percaya, aku yakini sebagai juru selamat. Tidak juga. Maka di mana gereja, kepalanya adalah Kristus. Yang mengaku gereja, maka sudah otomatis yang menjadi kepala di dalam tubuhnya adalah Kristus. Berarti kalau kepala, adakah gereja, adakah tubuh tanpa kepala? Nah, maka kalau tidak ada kepala yang adalah Kristus itu, ya itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Tidak sehat kalau tubuh tanpa kepala. Ya, barangkali kalau kita bertemu atau melihat tubuh tanpa kepala, barangkali kita lari. Ya. Ada tubuh berjalan-jalan tapi tidak ada kepala. Oh, itu seperti film-film saja itu. Film-film dulu waktu saya masih anak-anak. Seperti Gua Hantu kah atau apakah itu, atau Pendekar Buta. Ya, itu bisa dipotong kepalanya tetapi dia masih bisa berjalan. Itu hanya di film saya kira. Dan kalau tidak dia punya kesaktian yang luar biasa. Ya, kan begitu. Maka ketika gereja yang sehat, harus gereja tubuh dengan kepala utuh. Tidak bisa dipisah. Nah, jadi bagaimana kalau dikatakan gereja yang sehat? Maka gereja yang sehat adalah gereja di mana mempersiapkan jalan bagi penegakan akhir kerajaan Allah di bumi. Bagaimana kita boleh menyampaikan firman Tuhan, bagaimana bahwa kabar baik itu disampaikan kepada setiap orang, bukan hanya Kristen, bukan hanya yang sudah percaya Kristus. Kalau itu bukan kita kabarkan, tetapi mengingatkan. Gitu. Seperti kita di sini, saya bukan mengabarkan. Saya tidak mengabarkan kabar sukacita kepada kita di sini yang ada di tempat ini ada 13 kotak. Saya bukan mengabarkan. Tetapi saya mengingatkan. Mengingatkan kita semua. Karena firman ataupun ayat Alkitab yang saya baca, ini bukan sesuatu yang baru bagi kita Bapak Ibu. Mungkin seperti tadi, ini bukan hanya baru kali ini kita dengar, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Ini bukan baru kali ini kita baca. Kemudian ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa. Jadi di dalam kita ini adalah kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini tak terjangkau, ini tak terpikirkan Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, di dalam kita itu ada kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tak terceritakan. Nah, begitu toh. Ketika kita memiliki kepala yang adalah Kristus, maka di dalam kita ini sudah memenuhi segala sesuatu. Semua yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Mungkin komputer saja pun tak sanggup untuk mencatat itu. Amin. Kenapa? Karena Kristus yang adalah kepala, kita adalah tubuh, maka segala sesuatu diatur sedemikian rupa, dipenuhi sedemikian rupa, dan segala sesuatu sudah dipenuhi di dalam kita. Itulah gereja yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita? Saya mencatat juga firman Tuhan
dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 demikian ditulis di sana. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sadarkah kita bahwa tubuh kita yang adalah kepala kita adalah Kristus. Kemudian tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Makanya ada lagu dangdut sering berkata, sering kita dengar suka-sukamu Tuhan. Toh? Kenapa suka-sukamu Tuhan dalam hidupku ini? Bukan suka-sukaku lagi. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, berarti Kristus yang hidup. Nah, kalau sudah Kristus yang hidup, bukan aku lagi yang hidup, maka tubuhku ini, maka hidupku ini bukan milikku lagi. Maka itu kan seperti lagu. Hidupku ini bukan milikku lagi Tuhan, tapi milikmu. Amin. Tapi seberapa banyak orang sadar bahwa tubuhnya ini mulai dari kepala, katakanlah dari ujung rambut, makanya Tuhan katakan, sehelai rambutmu pun tidak ada hakmu untuk ya makanya terkadang saya bingung juga untuk cabut uban. Berarti saya cabut dengan terpaksa toh? Iya. Iya. Karena apa? Karena sehelai rambut pun dihitung Tuhan. Padahal kita tak pernah hiraukan kalau jatuh rambut ya sudahlah. Apalagi kalau bulu mata ya. Jatuh bulu matamu, kau jatuh cinta ya, Fred. Kok jatuh bulu mata, jatuh cinta. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi itulah kata orang, biar kita senang jatuh cinta ya. Ya kalau saya nggak punya cinta, nggak hidup dong. Nah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Makanya ketika dulu saya mengenal orang-orang Pentakosta dan karismatik. Kemudian saya masuk ke gereja Metodis. Saya melihat orang di sana jarang, apalagi tidak ada yang merokok. Kenapa katanya? Kalau kau untuk melihat saja yang terlihat pun tidak ada pertobatan, bagaimana yang tersembunyi? Wih. Jadi kalau merokok itu tandanya belum bertobat. Kebetulan saya di Medan, kalau aku bertobat, ada lele di sana, ada ikan mas, aku bilang. Itu kalau bertobat di kampungku. Ternyata kalau bertobat dalam Alkitab, kita terima Tuhan, sadari bahwa kepala adalah Kristus, tubuh adalah miliknya, di mana dia bersemayam, di mana dia bertahta. Oh, luar biasa, saya pikir. Tapi di dalam hati saya, ketika saya bertobat tidak ada lele, tidak ada ikan mas. Kalau bertobat menurut Alkitab, kalau bertobat menurut orang Batak, itu ada lele, ada ikan emas. Nah, itu macam-macam lah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang sehat, selain daripada kepala dan tubuh itu dikuasai oleh Kristus. Maka di ayat 20 dalam 1 Korintus 6 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan kita lagi yang empunya. Maka dikatakan kalau mau, dan ada ciri-ciri di mana gereja yang hidup. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kalau di dalamnya busuk? Hati kita tidak didiami oleh Roh Kudus. Tidak mungkin tubuh ini akan memuliakan Allah. Berarti harus sehat luar dalam. Kalau di dalam sakit, tidak mungkin wajah ini kelihatan berseri-seri. Pasti merengut. Kalau misalnya ada sesuatu sakit dalam tubuh kita, pasti ada katakanlah kerutan wajah. Maka ketika kita melihat wajah orang tidak tidak ceria, maka gimana kabarmu? Sehatkah Anda? Di mana yang sakit? Tapi ketika kita bersukacita, ada wajah berseri-seri seperti kata Amsal 15, ya. Ketika kita bersukacita, wajah berseri-seri. Orang nggak tahu kalau kita ada sakit hati. Kenapa? Kita suka cita terus. Orang tidak tahu kalau Rasul Paulus itu menderita, ada duri dalam dagingnya, apakah itu dia sakit hati atau sakit tubuh. Tapi orang tidak tahu, dia tetap melayani.
Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang gereja yang sehat, mari wujudnya adalah kita. Tidak mungkin gereja sehat kalau jemaatnya sakit. Tidak mungkin dalam satu gedung gereja kita berkata, wah luar biasa gereja ini sukacita. Di mana jemaatnya semua sehati sepikir, jemaatnya semua aduh akur. Ya. Tetapi kita juga tidak mungkin berkata, wah gereja ini bagus ya. Padahal dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu tutup terus. Nggak ada orang yang masuk ke dalam. Itu sudah gereja mati. Apalagi seperti di Eropa katanya. Gereja sudah jadi museum, gereja sudah jadi masjid. Nah, maka saya terkadang berpikir, Indonesia ini lagi segar-segarnya, lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya bangun gereja. Nah, Amin. minta proposal sana sini. Apalagi kalau gereja karismatik atau gereja Pentakosta, jadi katakan mari kita bangun gereja Tuhan. Tapi nanti sampai mati, dari mulai dia sampai cicitnya, dia yang akan berkuasa di sana. Beda dengan misalnya gereja-gereja suku, toh. Gereja dibangun, oke, itu gedung gereja buat siapa? Nggak tahu buat siapa itu nanti gedung gereja. Contoh misalnya HKBP. Nggak tahu itu nanti gedung gereja kalau tutup buat siapa. Ya. Tapi kalau gereja-gereja yang lain itu nanti, kalau dia dijual, siapa yang bangun? Siapa gembala yang sana? Duitnya buat dia. Maka ada saya lihat, dengar, ada orang yang sudah jual gereja karena jemaatnya tidak ada. Tapi nggak tahu apakah kita pernah dengar ada orang jual gereja. Padahal dia punya apartemen, dia punya rumah, tapi karena jemaat tidak ada, terpaksa gereja yang dia jual. Kenapa gereja yang jual? Bukan rumah atau bukan apartemennya. Gereja yang dia jual. Maka saya katakan, kenapa dia tidak jual apartemen? Kenapa dia tidak jual rumah? Karena nggak ada lagi jemaatnya, dia jual gereja. Wow, luar biasa. Gereja bisa dijual. Apakah kita juga bisa dijual? Oh, kalau gedungnya saja bisa jual, kita juga bisa dijual. Mau kita diperjualbelikan Bapak Ibu? Siapa yang beli? Setan, iblis katanya kan. Apakah kita mau dibeli? Maka ketika kita menggadaikan hati kita, ketika kita menggadaikan iman kita, secara otomatis kita sudah memperjualbelikan diri kita. Ketika kita mengutamakan harta, ketika kita cari harta pagi, siang, sore, malam, bahkan pergi pagi, pulang pagi, kata sang penyanyi itu. Untuk cari apa? Berarti kita kalau sudah pergi pagi, pulang pagi, kapan ibadahnya? Kapan saat teduhnya? Nah, pagi hari ini puji Tuhan, kita bisa saat teduh. Walaupun saya melihat belakangan ini sudah semakin sepi. Apa yang membuat? Ya. Oke lah, kalau saya kurang satu, tidak seberapa lah. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ya. Apakah kita di sini semua adalah yang sehat? Sehat jasmani dan rohani. Oh, haleluya. Ya, kadang-kadang saya kalau menyampaikan firman Tuhan itu menusuk. Bukan hanya sampai di daging, sampai ke tulang sumsum, Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit hati, puji Tuhan, bertobat. Haleluya. Ya, kan begitu. Tapi kalau tidak ada juga yang sakit hati, berarti semua baik-baik, toh? Nah, ini yang saya lihat selama pelayanan di Lampung dan Bengkulu. Bagaimana jemaat di sana susahnya jalan kaki ke gereja, kemudian yang dia lewatin itu kebun-kebun kelapa sawit, tanah berbatu-batu, tanah merah. Tidak seperti kita dikatakanlah Jabodetabek, pergi ke gereja dengan high heels. Ya, coba kalau di kebun pergi ke gereja naik high heels, pakai sepatu high heels, lengket sepatunya, tumitnya itu di tanah merah. Ya, tinggal mereka pakai sandal jepit. Kalau pakai sepatu juga puji Tuhan. Kita di sini mulai dari sepatu mengkilap, bahkan naik turun mobil. Itu pun terkadang malas ke gereja. Apalagi seperti ini misalnya Zoom, tinggal duduk, tinggal bangun. Saya nggak bisa bangun, Roh Kudus bangunin saya besok. Puji Tuhan. Kalau kita ingat supaya dibangun Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 1 menit lagi. Bagaimana kita boleh hidup dalam? Ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Nah, kan saya katakan, kalau kita berbicara tentang gereja, 15 menit, 20 menit tidak cukup. Bahkan 15 tahun, 20 tahun tidak cukup.
Tapi sepanjang umur kita tetap berbicara tentang gereja yang sehat. Bukan hanya berbicara tentang gedung, bukan hanya berbicara tentang kepala sampai tubuh ini, tapi bagaimana kita berbicara tentang yang ada di dalamnya. Amin. Siapa yang ada di dalamnya? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini berkuasa atasku atau aku yang berkuasa atas Roh Kudus? Tinggal kita sendiri yang hakimi diri kita, Bapak Ibu. Tinggal kita sendiri yang bertanya kepada diri kita. Saya tidak mau melihat orang lain. Saya tidak mau melihat Pak Pendeta Surbati. Pak Pendeta Surbati semakin hari sudah semakin tidak lagi begini. Oh, saya tidak perlu. Oh, Ibu Purba itu semakin hari, hanya waktu di Jumat aja dia suka cita. Kalau tidak, berat juga beban hidupnya. Oh, enggak juga toh. Oh, Amang Saragi di Medan, karena di Jumat aja kita lihat itu agak suka cita. Oh, haleluya. Padahal ketika di rumah kalau tak dilihat suaranya lebih keras dari apa? Dari klakson toilet apa? Telolet kan? Iya kan bisa begitu. Siapa tahu kita di sini bisa bersembunyi. Saya bisa ya. Sukacita Pak Manik, sukacita luar biasa, wajahnya berseri-seri. Tapi nanti setelah tutup kamera, mana kopi? Kok sekarang udah tahu dari pagi awak belum ngopi, belum buat kopi juga. Lebih kencang suara saya kepada istri daripada berkhotbah. Tapi tidak Bapak Ibu. Pagi-pagi saya bangun, keluar dari kamar mandi, saya masuk lagi ke kamar. Istri lihat, kenapa? Kok kaget? Saya kira Papa bawa kopi. Luar biasa. Jadi saya bilang, oke lah kalau begitu tunggu. Saya buatkan kopi, saya antar kopinya. Thank you Papi. Nah, gara-gara saya kasih kopi, dia bilang thank you Papi. Kalau tidak, katanya. Nah, tapi itulah, itu sukacita kita saja ya. Baik Bapak Ibu. Maka mari kita, setiap kita sini jadilah gereja yang sehat. Bukan hanya gedungnya, bukan hanya ketika kita berada di gedung gereja, kita sukacita, kita sehat. Tetapi ketika kita sadar bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Di dalam kita ada kepala gereja, yaitu Kristus, yang mengatur, yang menguasai setiap hidup kita. Maka apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Maka ketika kita memuliakan Allah dengan tubuh, maka ada lagu yang sering sekali saya sangat senang. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, hamba-Mu, kami semua di tempat ini, berbicara tentang gereja yang sehat. Maka kami tahu gereja yang sehat itu dipelihara, dipimpin, dikuasai oleh Yesus sebagai Raja, Kepala gereja. Dan hati kami, tubuh kami, didiami juga oleh Roh Kudus. Untuk itu Bapa di surga, Engkau menjadi kepala kami, Engkau menjadi penguasa atas tubuh kami, maka baik kepala dan tubuh kami adalah milik-Mu, dan Engkau berhak penuh atas hidup kami. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mampukan kami untuk mendengar, terutama untuk melakukan firman. Amin. Oke, saya serahkan kembali kepada Inang Purba. Ya, baik. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manik. Terima kasih Pak buat taburan firman-Nya. Kami sungguh diberkati dan kami tunggu berkat-berkat berikutnya di hari yang akan datang ya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, seluruh partisipan yang sudah hadir di Zoom meeting ini, ada 13 orang ya. Tentunya tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, di mana dikatakan gereja yang sehat itu adalah gereja yang ada Kristus sebagai kepala di sana. Itu yang saya tangkap. Kemudian yang kedua yang utuh ya. Jadi semua lengkap dari kepala, kaki, tangan sampai ke bawah. Jadi itu gereja yang sehat pada hari ini. Dan sehingga dengan keutuhannya kita boleh menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat potensi-potensi kita, lewat talenta kita ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, silakan ada mungkin yang mau memberikan kesaksian
atau pengalaman bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus di dalam perjalanan hidup kita, ya kita mengalami ya mungkin sesuatu baik sukacita maupun duka cita. Ya silakan kami berikan waktu untuk bersaksi masing-masing Mungkin 5 menit. saya sedikit ya bersaksi ya. Nah, jadi sebagaimana penjelasan hambanya ya, di mana gereja tadi diarahkan kepada tubuh Kristus ya. Nah, jadi kejadian yang di mana COVID-19 yang sudah terlewati dan sekarang sudah melandai, ya jadi itu Tuhan izinkan supaya kita memahami apa arti gereja yang sesungguhnya. Jadi saya bisa melihat ya, ketika gereja saya itu memiliki cara pandang yang benar, maka dia akan selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Kenapa saudaraku? Karena ada orang berpandangan gereja itu hanya berfokus kepada gedungnya. Maka ketika pemerintah menyarankan untuk kembali beribadah di rumah masing-masing, dia akan susah. Kenapa? Karena pengertian gereja yang dia tahu hanya gedungnya. Tapi hari ini ya hambanya Pak Manik sudah menjelaskan berbagai sisi ya, bahwa gereja yang sesungguhnya Tuhan mau sebenarnya bukan fokus pada gedung, tapi fokus kepada tubuh Kristus. Dan saya diberkati ya lewat pemaparan hambanya hari ini, sehingga setiap keadaan apapun yang saya sedang alami, saya melihat hal-hal positif. Walaupun situasinya kebanyakan yang negatif. Nah, makanya ketika saya bersaksi di hadapan para hamba Tuhan di Depok, karena ada sebelumnya bersaksi bahwa makin hidup ini, makin susah hidup ini. Ini pandangan sebagian. Tapi saya tampil orang kedua bersaksi dan saya katakan hidup ini makin indah. Nah, padahal saudaraku, kondisi situasi sama semua. Semua mengalami kondisi COVID, ya kan? Mengalami atmosfernya. Tapi sekarang makin indah. Kenapa makin indah? Pertama, Tuhan memang berikan pengertian bahwa iman hamba Tuhan, iman anak Tuhan dimurnikan saat itu. Nah, sehingga pengharapannya lebih melekat dengan Tuhan. Nah, itu saya rasakan sendiri. Maka sampai hari ini saya berkata Tuhan itu selalu baik. Kenapa baik? Karena Tuhan berikan pandangan yang benar. Kedua, kebutuhan juga sehari-hari. Hanya Tuhan bilang, jangan khawatir apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tapi Tuhan siapkan semua. Dan itu kami alami sampai hari ini. Tuhan memberkati, serahkan kembali kepada Ibu Tiar.